Halo, selamat datang pada pelajaran imunologi kali ini. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai imunoteknologi dan juga aplikasi sistem imun dalam bidang penelitian dan pengembangan. Ya, saya Gregorius Baskara Wikanendra. Langsung saja kita mulai pelajaran pada kali ini. Baik, imunoteknologi itu apa sih? Ya, imunoteknologi sesuai dengan namanya merupakan teknologi yang memanfaatkan komponen sistem imun. Dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, sebetulnya ini sudah ada beberapa penerapan dari imunoteknologi yang sudah digunakan dan dibahas, yaitu terutama adalah vaksin dan serum. Dan bersama Bu Justina mungkin juga sudah sempat membahas mengenai antibodi monoklonal. Meskipun begitu, untuk dalam aplikasi imunoteknologi ini di bidang penelitian dan pengembangan mayoritas menggunakan antibodi monoklonal sebagai bahan dasar untuk penerapannya. Baik, maka dari itu pada kuliah kali ini fokus dari imunoteknologinya akan membahas mengenai antibodi monoklonal dan juga pengembangan-pengembangannya dalam pengembangan dan juga penerapannya dalam penelitian dan pengembangan sehari-hari. Untuk antibodi monoklonal sendiri itu merupakan suatu teknik untuk membuat satu jenis antibodi dalam jumlah yang tidak terbatas. Hal ini dapat dicapai dengan cara memfusikan sel B penghasil antibodi dengan sel mieloma. Jadi jika ya ada yang ingat, mieloma adalah ya mielom dan oma artinya dia adalah kanker dari sumsum tulang. Ya, kanker dari sumsum tulang, dan ini jika difusikan ini dapat menjadikan sel penghasil antibodi yang abadi. Fusi antara sel B penghasil antibodi dan sel mieloma ini disebut dengan hibridoma karena ya hibrid. Ini sel hibridoma ini dapat kemudian menghasilkan antibodi spesifik dalam jumlah besar. Inilah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan antibodi monoklonal dalam skala industrial. Berikut merupakan langkah-langkah pembuatan hibridoma. Pertama-tama antigen disuntikkan terlebih dahulu ke dalam mencit atau tikus atau hewan yang diinginkan untuk menghasilkan antibodi. Antigen tersebut kemudian akan bereaksi dengan sistem imun hewannya dan hewannya kemudian akan memproduksi antibodi spesifik terhadap antigen tersebut. Kemudian setelah itu limpa dari hewan tersebut akan diambil dan kemudian dibikin menjadi suspensi. Suspensi ini mengandung sel B yang memproduksi antibodi terhadap antigen tersebut. Setelah suspensinya didapatkan, sel-sel dari limpa tersebut kemudian dicampurkan dengan sel-sel mieloma yang mampu terus tumbuh di dalam kultur namun tidak bisa lagi memproduksi antibodi. Jadi di sini ada sel-sel limpa yang dapat memproduksi antibodi karena isinya sel-sel B, dan kemudian di satu sisi ada sel-sel mieloma yang tidak bisa memproduksi antibodi. Begitu. Ini difusikan jadi ya, fusion begitu. Kemudian sel-sel hibrid ini sekarang dapat tumbuh secara terus-menerus karena ya sudah memiliki karakteristik karsinoma, dan selain itu sekarang dia mampu memproduksi antibodi. Berikutnya sel-sel yang hibrid sudah terbentuk sel-sel hibrid ini ditaruh di tempat-tempat yang terpisah agar bisa tumbuh menjadi agar dapat tumbuh menjadi menghasilkan antibodi yang spesifik. Ini kemudian
langkah berikutnya sel-sel hibrid ini setelah tadinya diisolasi dibiarkan berproliferasi menjadi klon-klonnya. Nah, klon-klonnya inilah yang disebut sebagai hibridoma. Hibridomanya kemudian di screening untuk dipilih yang menghasilkan antibodi yang diinginkan. Nah, hibridoma yang sudah dipilih ini kemudian dikultur lagi untuk bisa memproduksi antibodi monoklonal dalam jumlah besar. Itulah bagaimana cara membuat hibridoma. Untuk antibodi monoklonal itu sendiri dia memiliki kegunaan namun tidak sempurna juga, dia juga punya masalah. Untuk kegunaannya itu yang sering digunakan saat ini macam-macam. Ini bisa yang sehari-hari digunakan secara diagnostik, ini bisa dilakukan untuk tes kehamilan. Untuk secara terapeutik ini bisa untuk mengatasi penolakan transplantasi dan juga untuk pengobatan kanker. Sementara itu untuk masalah yang potensi muncul itu antibodi adalah protein tikus dan dapat menyebabkan reaksi pada tubuh manusia. Jadi untuk antibodi monoklonal sendiri itu tergantung dari presentasinya, ada yang fully dari tikus, ada yang kemudian berapa persen dari manusia, ada yang kimerik, ada yang mendekati manusia sekali. Ya, lebih lengkapnya kita lihat pada slide berikutnya. Jadi untuk antibodi monoklonal sebagai anti kanker itu, perkembangan antibodi monoklonal ini bisa yang dari paling tidak manusia dan paling mendekati manusia. Jadi karena tadi dari prinsipnya dari hibridoma tadi antigennya disuntikkan ke hewan uji, mencit atau tikus. Jadi imunisasi tikus ini dengan antigen target, kemudian diambil antibodi monoklonal yang masih mengandung protein tikus, membentuk antibodi protein anti mouse dan menghilangkan efek terapi antibodi. Ini yang fully dari untuk antibodi monoklonalnya fully dari tikus atau mencit, ini memiliki akhiran MOMA. Jadi ya nanti ada jenis-jenis obatnya. Kalau misalkan menemukan obat dengan akhiran AB, itu artinya obatnya adalah antibodi monoklonal. Jika MOMAB itu berarti murin, asalnya 100% dari rodensia, mencit atau tikus. Itu kemudian ya MAB monoklonal antibody juga dibentuk dengan meningkat semakin tinggi proporsi manusianya maka semakin tolerable. Ini untuk kimerik ini 65%-nya dari manusia dengan kode nama akhirannya CIMAB, XIMAB. Humanized ini 95%-nya dari manusia. Ini ZUMAB. Sementara yang full human 100% dari manusia itu MUMAB, begitulah. Jadi kalau misalkan nanti menemukan obat bisa ketahuan ini berapa persen manusianya, berapa persen tikus mencitnya. Antibodi monoklonal sendiri dia secara sifatnya dia larut dalam air, berat molekulernya sekitar 150.000 Dalton, memiliki sasaran komponen ekstraseluler ya karena ya dia antibodi ya. Jadi dia memiliki domain pengikat ligan dan reseptor. Pemberiannya secara IV karena ya technically diberikan secara intramuskuler juga bisa, tetapi ini dalam kasus sebagai anti kanker lebih sering diberikannya sebagai secara IV. Ini dia tidak di metabolisme di hati ya karena dia bukan obat, dia adalah antibodi, dan memiliki waktu paru harian sampai mingguan. Ini pemberiannya satu kali, biasanya diberikan satu kali dalam 1-4 minggu begitu. Itu untuk antibodi monoklonal. Untuk mekanisme antibodi monoklonalnya sebagai anti kanker sendiri, ini dia memiliki berbagai macam mekanisme. Yang pertama, dia dapat menginduksi sistem imun, yaitu sel NK dan komplement, agar dia dapat sistem imun di dalam tubuh kita dapat membasmi sel kanker.
Kemudian dia juga dapat berikatan dengan ligan atau reseptor yang ada di sel kanker tersebut. Dan secara spesifiknya ini kemudian dia dapat kemudian membawa radioisotop atau toksin ke sel target jika dikonjugasikan. Ini dia juga dapat menghambat molekul yang menghentikan sistem imun bekerja, checkpoint inhibitor, dan fragmen antigen binding dari antibodi monoklonal ini dapat mengenali dan berikatan pada antigen sel tumor. Maka dari itu, dalam pengembangannya penting untuk mengembangkan antibodi monoklonal yang spesifik namun tidak sangat spesifik sampai kemudian jika kankernya bermutasi dia tidak dapat mengenali antigen kanker tersebut. Jadi jika ingat dalam pelajaran sebelumnya, untuk antigen kanker itu ada beberapa jenis antigen. Yang pertama, antigen yang sama dengan sel-sel sekitarnya, ini berarti tidak bisa menjadi target. Yang kedua, antigen spesifik kanker, jadi antigen yang hanya akan diproduksi oleh sel kanker. Dan yang ketiga, antigen yang lebih spesifik lagi hanya diproduksi oleh sel kanker jenis tersebut. Nah, ini memang lebih baik, namun kelemahannya jika kemudian kankernya bermutasi, ada risiko untuk antigen yang super spesifik ini kemudian menjadi hilang dan antibodi monoklonalnya menjadi tidak efektif atau perlu diganti. Maka dari itu perlu keseimbangan antara spesifisitas dan juga ya agar tidak super spesifiknya sampai menjadi satu mutasi kemudian tidak bisa digunakan. Ya, begitu. Itu untuk mengembangkannya. Berikutnya akan kita lihat contoh-contoh antibodi monoklonal yang digunakan dalam pengobatan anti kanker. Berikut merupakan contoh-contoh obat-obatan antibodi monoklonal yang digunakan sebagai anti kanker. Ya, ini untuk bevacizumab, ini bisa digunakan untuk adenokarsinoma contohnya. Kemudian trastuzumab targetnya adalah CA-MAME yang ke HER2, antigen HER2 tuh. Jadi ini bisa dilihat-lihat ya. Misalnya untuk panitumumab, ini antibodinya full human, 100% human. Kemudian rituximab, ini chimerik, jadi 65%-nya manusia begitu. Ini bisa dilihat apakah dia bekerja sebagai antibodi monoklonal saja atau dia berfungsi sebagai carrier obat-obat anti kanker lainnya. Untuk yang unconjugated itu biasanya dia hanya menimbulkan efek dari sebagai antibodinya saja. Sementara yang conjugated ini biasanya dia membawa radioisotop atau obat-obat sitotoksik agar dapat lebih spesifik menyerang sel kanker. Ini contohnya si tositumumab, ini dia dikonjugasikan dengan iodin 131. Kemudian gemtusumab dia dikonjugasikan dengan kalkeamisin. Nah, ini ya begitu. Untuk yang dikonjugasikan ini kemudian dia dapat menimbulkan efek samping berupa toksisitas dari radioisotop atau obat sitotoksiknya. Sementara untuk yang tidak dikonjugasikan efek sampingnya cenderung sama, yaitu ya reaksi imun dan ya biasanya sih reaksi imun sih. Ya kira-kira seperti itu. Namun semakin dekat dengan manusia maka potensi untuk terjadi reaksi imunnya semakin kecil, sementara semakin jauh dari manusia potensi untuk terjadi reaksi imunnya semakin besar. Jadi ya seperti itu. Kalau tadi sudah membahas mengenai penerapan imunoteknologi antibodi monoklonal di dalam bidang pengobatan, nah ini sekarang kita akan beralih ke penerapan antibodi monoklonal di bidang diagnostik, penelitian dan pengembangan. Ini pertama-tama ada prinsip yang perlu diperhatikan, adanya reaksi presipitin. Reaksi presipitin ini merupakan reaksi antigen yang terlarut dengan antibodi IgG
dan IgM. Jadi biasanya yang digunakan IgG atau IgM, antibodi monoklonalnya. Ini dia akan membentuk agregat, jadi antara antigen dan antibodi. Agregatnya ini dapat terlihat secara kasat mata. Nah, agregatnya ini disebut latis gitu. Ini pengendapan hanya akan terjadi jika rasio antigen terhadap antibodi optimal. Jadi bisa dilihat di kurva tersebut, pada terlalu banyak antibodi maka tidak terbentuk latis antigen antibodinya. Pada terlalu banyak antigen ini juga tidak terbentuk latis karena masing-masing antibodi sudah teroccupy antigen sendiri. Jadi satu antigen hanya bisa ditempeli oleh satu antibodi, sementara pada zona ekivalensi terjadi keseimbangan antara jumlah, terjadi rasio optimal antara antigen dan antibodi. Ini satu antigen dapat diikat oleh beberapa antibodi, jadi membentuk seperti jaring-jaring. Untuk terlihatnya seperti apa secara fisik kita bisa lihat di slide berikutnya. Ini contoh penerapan dari reaksi precipitin. Ini merupakan tes cincin precipitin di mana antigen dan antibodi diberikan. Jadi dalam satu tabung reaksi, antibodi ditaruh di bawah, sementara itu antigen akan dituangkan dari atas, dan kemudian bisa dilihat dari di mana lokasinya terbentuk cincin precipitin. Itu cincin precipitin bisa dilihat ada putih-putih di tengah tabung reaksi. Itu merupakan zona ekivalensi di mana rasio antigen dan antibodinya optimal. Dengan menstandarisasi jumlah antibodi yang diberikan di bawah, maka pada saat pemberian antigen di atas bisa diketahui kira-kira berapa banyak antigen yang terkandung dalam sampel. Itu contoh prinsip cincin precipitin. Untuk lain-lainnya ada berikutnya. Berikutnya ada tes imunodifusi. Ini ya sama seperti tadi, menggunakan prinsip presipitasi. Pengendapannya dilakukan dalam gel agar, dan garis bentuk presipitasi yang terlihat di gel di mana rasio optimal tercapai. Jadi ya begitu. Jadi di satu di gel itu akan dibentuk sumur-sumur. Di sumur tengah itu akan diberikan antigen, sementara di sumur-sumur sekelilingnya akan diberikan antibodi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Dan kemudian pada konsentrasi yang paling mendekati rasio optimal, cincin presipitasinya akan terbentuk. Jadi bisa dilihat di situ di pojok yang kiri dan kiri atas itu ya memiliki rasio optimal. Jadi dengan metode ini dapat mengetahui kira-kira antigen yang terkandung di dalam sampel itu sebanyak apa, begitu. Berikutnya merupakan reaksi sistem imun yang dapat digunakan dalam metode diagnostik atau penelitian dan pengembangan. Ini adalah reaksi aglutinasi. Ini terjadi antara antigen partikulat seperti sel dan antibodi. Ini ya biasanya dilakukan oleh IgM. Ini akan membentuk rumpun atau agregat yang dapat terlihat. Ini sangat sensitif dan mudah dibaca, dan ini ada beberapa jenis tes aglutinasinya, yang langsung dan tidak langsung. Yang secara langsung ini dapat mendeteksi antibodi terhadap antigen seluler besar seperti sel darah merah, bakteri, dan jamur, dan juga bisa digunakan untuk menilai titer antibodi. Sementara itu untuk yang tidak langsung, antigennya diserap ke bidang lateks agar lebih mudah terbaca menggunakan jumlah sampel yang lebih sedikit. Titer antibodi digunakan untuk mengukur konsentrasi antibodi dalam serum, dan semakin tinggi titer antibodi berarti semakin besar kekebalan atau reaksi imun terhadap penyakit tersebut. Ini titer antibodi sering diukur untuk menilai proses prosedur vaksinasi, apakah vaksinasinya berhasil atau tidak, dan juga bisa digunakan untuk menilai
menilai infeksi hepatitis B. Ini serokonversi, ini tidak ada titer antibodi sebelum penyakit, tetapi titer yang signifikan selama penyakit berkembang. Ini ya kira-kira seperti itu. Ya, berikut merupakan contoh dari aglutinasi langsung atau direct. Di sini di dalam contoh di sini masing-masing well, ini jadi ada beberapa well. Masing-masing well mengandung jumlah antigen yang sama. Dalam kasus ini contohnya adalah sel darah merah. Sementara itu di tiap well kemudian akan diteteskan antibodi dengan secara berturut-turut konsentrasi yang semakin rendah. Jadi pada well pertama di paling pojok kiri bisa dilihat pengenceran 1:20, kemudian 1:40, 80, 1:60, 3:20, 6:40 dan kontrol di mana tidak diteteskan antibodi. Dan dari dilihat pada pengenceran mana terakhir antibodi tersebut menyebabkan aglutinasi, bisa dilihat kadar antigen di dalam sampel. Jadi di sini dilihat ada titer antibodinya ada 160. Ya, seperti itu. Sementara itu di sini ditunjukkan contoh aglutinasi yang indirect. Di dalam aglutinasi indirect ini untuk mempermudah penampilan reaksi aglutinasi, maka antigennya di-attach ke dalam butiran-butiran lateks. Ini bisa dua arah, antara antigennya yang di-attach di butiran-butiran lateks untuk mendeteksi antibodi, atau antibodinya yang ditempelkan ke butiran lateks untuk mendeteksi antigen. Jadi yang A itu butiran lateksnya mengandung antigen, sementara di butiran B butiran lateksnya mengandung antibodi. Berikut merupakan contoh dari latex agglutination test. Jadi indirect agglutination ini menunjukkan reaksi terhadap sampelnya di sini adalah cairan cerebrospinal pasien. Jadi karena cairan cerebrospinal pasien itu jumlahnya sedikit, maka untuk agar lebih mudah terlihatnya di sini menggunakan latex agglutination test. Ini reagennya spesifik, ada beberapa reagen yang disediakan. Ini spesifik terhadap Haemophilus influenza B, Streptococcus pneumonia, grup B Streptococcus dan beberapa lainnya. Di sini reaksi positif terhadap setiap reagen dan kontrol dan juga reaksi positif terhadap spesimen pasien dan Haemophilus influenza B. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya pada contoh di sini, pasien menderita meningitis yang disebabkan oleh infeksi Haemophilus influenza B. Jadi ya, pada spesimen pasien di situ aglutinasi hanya terjadi pada Haemophilus influenza B. Bisa dilihat di pojok kiri bawah, sementara di kanan-kanannya itu tidak ada yang terjadi aglutinasi. Kira-kira seperti itu. Teknik diagnostik dan penelitian berikutnya adalah teknik antibody fluoresen. Ini prosedurnya cepat, sensitif, dan sangat spesifik. Digunakan untuk mengidentifikasi mikroorganisme dalam spesimen klinis atau antibody di dalam serus. Ini dengan cara menggabungkan antibodi monoklonal tadi dengan pewarnaan fluoresen. Ini dapat sama seperti tadi, bisa langsung ataupun tidak langsung. Untuk yang langsungnya ini bisa untuk mendeteksi mikroorganisme dalam sampel klinis, sementara yang tidak langsungnya dapat mendeteksi antibodi di dalam serum. Berikut merupakan contoh dari teknik antibody fluoresen. Yang pertama merupakan reaksi positif dari teknik fluoresen direct, sementara yang B itu yang indirect. Jadi di direct antibody akan di label
dengan menggunakan pewarna fluoresen, dan ini antibodinya akan berikatan dengan antigen. Antigen di sini contohnya adalah Streptococcus grup A dari tenggorokan pasien. Dan kemudian jika dilihat di dalam mikroskop, maka fluoresennya itu akan mewarnai Streptococcus di dalam sampel. Sementara itu pada yang B, ini contohnya adalah Treponema pallidum. Treponema pallidum itu yang menyebabkan sifilis. Ini kemudian Treponema pallidumnya berikatan dengan antibodi milik pasien, dan di sini kemudian antibodi milik pasien inilah yang ditargetkan untuk ditempeli oleh antibodi yang berfluoresen. Nah, ini ya baru kemudian menyinari sampel. Jadi tidak langsung ya. Ini kalau langsung itu langsung bertemu dengan antigen, sementara yang tidak langsung ini targetnya adalah antibodi pasien. Teknik berikutnya adalah uji imunosorben yang terikat dengan enzim atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay, yaitu ELISA. Ini uji enzim yang paling banyak digunakan. Ini ya bisa secara direct maupun indirect. Yang secara direct ini langsung mendeteksi antigen. Penggunaannya umum dalam screening obat dalam urin maksud saya. Kemudian yang secara tidak langsung ini mendeteksi antibodi dalam sampel pasien. Contoh umumnya adalah untuk screening darah untuk antibodi terhadap HIV. Berikut merupakan contoh dari ELISA direct dan indirect, di mana kalau direct antibodinya ditempelkan di dalam sumur dan kemudian diberikan sampel, kemudian antigen di dalam sampel itu akan berikatan dengan antibodi yang di sumur, dan di sini kemudian akan berikatan dengan antibodi yang mengenali antigen tersebut. Antibodi ini kemudian yang dikonjugasikan dengan enzim, dan ini kemudian jika dipertemukan dengan substrat kromogen akan bereaksi dan menghasilkan warna. Sementara untuk yang indirect ya tinggal dibalik saja, antigennya itu yang ditempelkan di dalam sumur dan diberikan sampel. Di sampelnya itu ada antibodi pasien, dan antibodi pasiennya ini yang akan ditempeli oleh antibodi ELISA. Berikut merupakan contoh dari ELISA, ada indirect, sandwich, dan kompetitif. Indirect tadi sudah disebutkan. Kemudian untuk sandwichnya itu sandwich itu basically direct ELISA. Kemudian untuk yang kompetitif ini antibodinya diinkubasi dengan antigen untuk diukur, kemudian ditambahkan larutan antigen antibodi pada dinding sumur yang sudah dilapisi oleh antigen, baru kemudian diberikan antibodi sekunder begitu. Untuk yang paling sering digunakan adalah indirect ELISA karena secara relatif lebih murah. Jadi pada indirect ELISA ini secara teknis dia tidak hanya bisa mengukur antigen, namun juga bisa mengukur antibodi. Basically apapun bisa diukur oleh si ELISA ini. Jadi di sini digunakan antibodi primer dan antibodi sekunder. Untuk antibodi sekunder ini adalah antibodi pertama-tama seperti ini dulu. Antibodi primer berfungsi untuk mendeteksi sampel. Ini bisa sampelnya adalah antigen ataupun antibodi pasien. Begitu. Antibodi primer ini biasanya tidak dikonjugasikan dengan enzim karena mahal. Karena antibodi primer ini perlu digonta-ganti agar bisa tetap spesifik. Begitu. Untuk memudahkan produksi, maka digunakan antibodi sekunder. Antibodi sekunder ini dia spesifik menempel terhadap antibodi primer. Ini biasanya digunakan dari hewan
yang berbeda. Jadi kalau misalkan antibodi primernya adalah berasal dari manusia, antibodi sekundernya berasal dari tikus. Jadi antibodi tikus yang secara spesifik menempel terhadap antibodi manusia. Nah, antibodi sekunder ini yang akan secara massal diproduksi, dikonjugasikan bersama dengan enzim agar dia dapat digunakan lintas produk. Jadi, misalkan ELISA untuk mengukur troponin dan ELISA untuk mengukur kreatinin. Ini antibodi sekundernya bisa sama, yang cukup berbeda adalah antibodi primernya saja. Jadi ya untuk mempermudah produksi biasanya seperti itu. Untuk kehidupan sehari-hari, ELISA juga digunakan di dalam tes kehamilan. Di sini ya di sandwich, jadi di test pack-nya ini akan ditempelkan antibodi monoklonal terhadap HCG, kemudian ditetesi urinnya mengandung HCG, kemudian ditunggu dan akan bereaksi antibodi monoklonal bebasnya berikatan dan menimbulkan warna merah. Seperti itu. Berikutnya untuk pewarnaan ada namanya metode LSAB, Labeled Streptavidin Biotin. Ini menggunakan streptavidin terkonjugasi enzim. Streptavidin dikonjugasikan ke beberapa molekul enzim peroksidase, lobak pedas. Jadi horseradish peroksidase yang berasal dari horseradish atau alkali fosfatase. Begitu. Antibodi sekunder terkonjugasi ke banyak molekul biotin yang masing-masing berpotensi untuk mengikat streptavidin terkonjugasi enzim. Ini dia akan memanfaatkan ikatan antara streptavidin dan juga biotin. Jadi biotin di sini akan dikonjugasikan ke antibodi, sementara streptavidin akan dikonjugasikan ke enzim di sini enzim peroksidase, kemudian diberikan substrat. Jadi ya technically ini mirip dengan ELISA, di mana dia sama-sama akan menghasilkan warna, dan pada ELISA warna ini dapat kemudian dibaca menggunakan spektrofotometri untuk menghasilkan analisis kuantitatif terhadap antigen atau antibodi dari sampel yang ingin diukur. Pada LSAB ini ya basicnya sama, akan tetapi LSAB lebih sering digunakan untuk immunohistochemistry di sini untuk membaca preparat. Jadi pada misalkan preparat tumor atau preparat jaringan, untuk mendeteksi apakah jaringan ini mengekspresikan gen-gen tertentu, ini menggunakan LSAB. Kemudian jika diberi pewarnaan yang tepat saat dibaca di bawah mikroskop, ini akan menghasilkan warna fluoresen. Tidak fluoresen, tapi akan menghasilkan warna akibat reaksi antara alkali fosfatase atau horseradish peroksidase dengan substrat kromogennya. Jadi untuk metode LSAB bisa dilihat seperti ini untuk diagramnya. Antibodi primer tidak berlabel, ini akan mengikat antigen jaringan. Antibodi sekunder yang telah terbiotinilasi, jadi dikonjugasikan dengan biotin, ini akan berikatan dengan antibodi primer. Kemudian setiap antibodi sekunder ini mengandung banyak molekul biotin, dan beberapa antibodi sekunder dapat mengikat antibodi primer. Kemudian setelah itu diberikan streptavidin yang sudah berlabel enzim, ini ditambahkan dan akan berikatan dengan biotin yang ada di antibodi sekunder, dan terakhirnya akan diberikan larutan kromogen substrat untuk menghasilkan produk akhir berwarna. Untuk ELISA sendiri, ya basicnya seperti ini, namun dia tidak menempel terhadap preparat, namun di well
biasanya disebut sebagai well ELISA ya, tapi secara teknis namanya adalah well 96 untuk spektrofotometri. Ini pada LSAB ini hanya akan menghasilkan preparat yang berwarna, sementara untuk yang ELISA ini dapat dikuantifikasi menggunakan spektrofotometer atau ELISA reader. lebih secara tepatnya adalah spektrofotometri, namun secara umumnya disebut sebagai ELISA reader. Berikut merupakan langkah-langkah untuk melakukan LSAB. Pertama-tama menghapus lilin parafin dan rehidrasi bagian jaringan tersebut. Kemudian diteteskan larutan hidrogen peroksida 3% selama 10 menit untuk menonaktifkan aktivitas peroksidase endogen. Begitu. Jadi terkadang dalam jaringan itu masih ada peroksidase endogen, maka di sini diteteskan larutan hidrogen peroksida 3% selama 10 menit untuk menonaktifkan. Berikutnya dibilas. Bilasnya ini dengan air suling dan cuci 2 kali dalam buffer PBS. Untuk bilasan-bilasan itu biasanya menggunakan buffer PBS. Kemudian setelah itu di microwave selama 20 menit menggunakan larutan buffer sitrat pH 6,0 ini untuk untuk mendenaturasi protein agar terbuka kembali, karena selama ini biasanya untuk preparat jaringan, preparatnya akan diawetkan menggunakan formalin. Nah, ini formalin akan menyebabkan proteinnya mengkerut. Jadi untuk mengembalikan protein ke posisi semula di microwave selama 20 menit, technically menggunakan oven dan pemanas lainnya bisa, namun ya paling mudahnya menggunakan microwave, jadi ya microwave saja. Kemudian setelah itu dibilas, kemudian diberikan bovine serum albumin untuk memblokir perwarnaan non-spesifik, dan kemudian dikuras setelah inkubasi. Setelah itu diberikan antibodi primer. Di sini antibodi primer yang sudah diencerkan secara optimal selama 30 menit, kemudian dibilas, diberi antibodi sekunder yang terbiotinilasi 10 menit, kemudian dibilas lagi, diberikan streptavidin yang terkonjugasi HRP selama 10 menit, kemudian dibilas lagi, kemudian diberikan kromogen di sini AEC 10 menit, kemudian dibilas, kemudian agar jaringan-jaringan lainnya itu dapat terlihat, maka di counter stain menggunakan hematoksilin selama 1 menit, kemudian dicuci bersih dengan air keran agar intinya membiru. Setelah itu kemudian di-mounting menggunakan dudukan berair agar kemudian bisa dilihat di bawah mikroskop. Ya, itulah langkah-langkah LSAB. Berikut merupakan contoh hasil dari LSAB. Ini yang di staining adalah membran selnya. Yang di kiri merupakan karsinoma CMAME. Secara spesifik yang diwarnai adalah antigen CERBB2. Begitu, menggunakan AEC kromogen, makanya bisa terlihat seperti itu. Sementara yang di kanan ini merupakan sel T CD3 pada tonsil menggunakan AEC kromogen. Tuh, yang yang terlihat coklat-coklat, nah itu artinya adalah membran sel yang mengekspresikan antigen tersebut. Nah, kira-kira seperti itu untuk kuliah imunoteknologi kali ini. Terima kasih telah mengikuti kuliah dari awal sampai akhir. Semoga dengan mengikuti kuliah ini Anda semakin memahami mengenai imunoteknologi dan penerapannya dalam bidang pengobatan dan penelitian. Sampai jumpa. Ya, sebetulnya tidak sampai jumpa ya. Ini adalah pertemuan terakhir kita pada semester ini. Ya, semoga Anda lebih memahami mengenai imunologi dan semoga sukses di ujiannya. Sampai jumpa pada mata kuliah berikutnya.